Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil liqaihi. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, hadirin jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ya senantiasa lisan kita dibasahi dengan ucapan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala karena nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita yang tidak pernah berhenti sedikit pun selama nyawa kita masih berada di dalam diri kita, selama ruh masih ada di dalam diri kita, maka Allah akan terus memberikan kenikmatan-kenikmatannya ya, dan tidaklah seseorang itu meninggal kecuali telah selesai nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka tidak ada yang pantas kita sampaikan kepada Allah kecuali ucapan pujian dan hamdalah. Terus kita memuji Allah dengan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, wabil khusus nikmatul imani wal Islam. Ketika banyak orang-orang yang tidak bisa merasakan keindahan Islam ya, mereka menginginkan bisa ya merasakan keindahan Islam, tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak menakdirkannya. Naudzubillah. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mari kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat-nikmat tersebut. Kemudian senantiasa salawat serta salam kita sampaikan kepada beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya serta umatnya yang setia mengikuti beliau hingga akhir zaman kelak. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih berada di bulan Syawal. Ya, masih berada di tanggal 16 Syawal, berarti kurang lebih setengah bulan Ramadan telah meninggalkan kita. Bulan Ramadan adalah bulan yang spesial tentunya. Kita dimudahkan di bulan Ramadan untuk melaksanakan ibadah. Kita dimudahkan di bulan Ramadan untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang di bulan Ramadan adalah bulan yang Allah Subhanahu wa taala sengaja mengondisikannya agar orang-orang bisa beribadah dengan mudah. Di bulan Ramadan orang dengan mudahnya beribadah karena apa? Di antara yang dikondisikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bahwasanya setan-setan dibelenggu. Ya, kemudian dilipat gandakan pahala. Sehingga ketika kita beribadah dengan mudahnya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka wajar kalau di bulan Ramadan kita itu semangat di dalam ibadah. Ya, tetapi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ujian sebenarnya adalah ketika Ramadan telah meninggalkan kita ya. Ujian sebenarnya apakah kita menjadi orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Allah sepanjang waktu, atau hanya orang-orang yang beribadah hanya di bulan Ramadan ya. Para ulama sering mengatakan bi'sal qaum, seburuk-buruknya kaum, la ya'rifunallaha haqqan illa fi Ramadan ya, mereka tidak mengetahui Allah kecuali hanya di bulan Ramadan. Padahal hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pemilik segala bulan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ramadan milik Allah. Demikian dengan bulan-bulan yang lain. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi bahwa yang menjadi barometer kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketika Ramadan telah berlalu, kita terus beribadah kepadanya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, dan sembahlah Allah Tuhanmu sampai datang kematian. Ya. Berarti apa? Kata Imam Al-Hasan Al-Basri, Allah tidak menjadikan batas amal seorang hamba kecuali kalau sudah meninggal.
Ya, makanya kalau selama ruh masih ada di dalam tubuh kita, berarti kita diminta untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk melakukan ketaatan kepadanya. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu bagi kita untuk terus istiqomah, ya, untuk terus melaksanakan ketaatan, dan tentunya butuh beberapa kiat agar kita bisa istiqomah. Di antaranya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kita menjaga keikhlasan kita kepada Allah, berusaha untuk ikhlas di dalam ibadah kita. Ikhlas itu adalah menjadikan ibadah kita ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain, bukan makhluknya. Ya, banyak orang beribadah tapi diniatkan pujian manusia. Ya, diniatkan ya pada makhluknya, maka ini adalah ibadah yang tidak ikhlas. Ya, hindarkan ibadah kita dari syirik besar maupun syirik kecil. Ya, ketika syirik besar adalah ketika kita ya menjadikan Allah ada tandingannya, bahwa ada yang menguasai selain Allah, bahwa ada yang mengabulkan doa selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ibadah yang kita lakukan sia-sia belaka. Demikian pula dengan syirik kecil. Ketika kita beribadah ternodai dengan syirik kecil, otomatis ibadah tersebut tidak akan mendapatkan pahala di sisi Allah, bahkan hilang sia-sia. Ya, makanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keikhlasan itu satu hal yang sulit, ya, tetapi memang harus ada. Ya, sebagian ulama mengatakan ikhlasus sa'ah najatul abad. Sedikit kita bisa ikhlas. Ibadah kita, ya, 1 detik atau 1 menit kita ikhlas, itu adalah keselamatan bagi hamba selama-lamanya. Makanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pernah suatu ketika sahabat ya sedang duduk-duduk dan berbincang-bincang terkait Dajjal gitu. Ya, terkait Dajjal. Rasul sallallahu alaihi wasallam mendatangi mereka dan bertanya, "Apa yang kalian perbincangkan?" "Kami memperbincangkan tentang Dajjal ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Mau enggak saya beritahu yang lebih bahaya daripada Dajjal? Ya. Maukah kalian saya beritahukan sesuatu yang lebih berbahaya daripada Al-Masih Ad-Dajjal?" Ya. Kita tahu Al-Masih Ad-Dajjal akan membuat fitnah yang besar kelak di hari kiamat. Menjelang hari kiamat banyak orang terfitnah dan menganggap Dajjal sebagai Tuhan. Ya, tetapi ternyata ada yang lebih bahaya daripada itu, kata Nabi. Ya, para sahabat bertanya, "Apa itu ya Rasulullah?" Yaitu asyirkul khafi, syirik yang tersembunyi. Ya, apa itu syirik yang tersembunyi? Yaitu seseorang salat, ya, kemudian dia membaguskan salatnya karena dilihat oleh sampingnya, karena dilihat oleh temannya. Nah, ini namanya syirik yang tersembunyi. Ya, dia salat sunnah, tiba-tiba di sampingnya ada seseorang, lalu dia memperindah salatnya, mengkhusyukkan salatnya, ya, seakan-akan salatnya ditujukan untuk temannya, untuk sampingnya, untuk yang melihat, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah syirkul khafi, syirik yang tersembunyi, hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Ya, oleh karena itu mari terus kita berusaha ikhlas, mengikhlaskan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita bisa istiqomah, ya, terus-menerus mudawamah ala taat, terus-menerus berada di dalam ketaatan kepada Allah, adalah dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berdoa dengan doa agar ibadah kita di bulan Ramadan diterima. Karena para sahabat dulu, ya, apabila selesai bulan Ramadan, mereka berdoa selama 6 bulan ke depan agar ibadah-ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian 6 bulan setelahnya baru meminta kepada Allah agar disampaikan kepada bulan Ramadan. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sebagaimana contoh dari Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan Ismail. Ketika selesai membangun Ka'bah, maka keduanya mengatakan, "Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim." Ya Allah Tuhan kami, terimalah ibadah kami. Ya, terimalah amal yang sudah kami sampaikan ini, yang sesungguhnya Engkau Maha mendengar dan Maha melihat. Berarti hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diterimanya ibadah adalah sebuah hal yang menunjukkan ketakwaan seseorang. Padahal kita di bulan Ramadan, tujuan kita puasa adalah la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Ya,
Makanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dalam surat Al-Maidah ayat 27 Allah mengatakan innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah itu tidak menerima amalan kecuali dari orang-orang yang bertakwa. Makanya kita meminta kepada Allah agar diberikan ya bahwasanya ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian permintaan yang kedua adalah doa agar kita bisa istiqomah. Di antara doa yang senantiasa dipanjatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hati kami di dalam ketaatan kepadamu ya Allah. Ya, di dalam agamamu. Karena hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ya keistiqomahan itu memang berat. Apalagi di zaman menjelang hari kiamat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Banyak orang yang nantinya ya paginya mukmin, sorenya sudah kafir. Ya, atau sorenya mukmin, besoknya dia sudah keluar dari agama Islam. Maka keistiqomahan ini membutuhkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah kita melihat dan merenungkan kalimat di dalam surat Al-Fatihah yang kita baca dalam salat 5 waktu? Kalimat ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ya. Apa makna dari jalan yang lurus? Yaitu agama Islam. Kita berada dalam keimanan. Lalu bagaimana kalau kita sudah beriman, sudah Islam? Maka kalimat tunjukilah kami jalan yang lurus adalah bagian agar kita bisa istiqomah. Ya Allah, jadikanlah kami bisa istiqomah. Itu angka atau kalimat dari ihdinas siratal mustaqim. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu kita berdoa kepada Allah meminta keistiqomahan. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya kita bisa istiqomah, maka jadikan ya agar kita senantiasa berorientasi akhirat. Ya, dalam setiap ya kehidupan kita, dalam setiap tindak tanduk kita yang kita pikirkan adalah akhirat. Hal-hal yang bersifat duniawi itu tidak mengapa. Satu hal yang mubah, tapi jangan sampai ini melenakan kita. Kita terlena dengan dunia sehingga kita melupakan akhirat. Ya. Jadi yang ada apa? Jadikan ibadah atau jadikan hidup kita itu untuk akhirat, tetapi jangan lupakan dunia. Bukan sebaliknya. Jadikan kehidupan kita ini untuk dunia, tapi jangan lupakan akhirat. Tidak. Ya, karena akhirat menjadi satu hal yang nomor satu. Ya, kita tahu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kehidupan kita ya di dunia itu adalah kehidupan yang berbatas waktu. Ya, Nabi mengatakan antara 60 sampai 70 tahun, sedikit yang melebihi 70 tahun. Ya, tetapi kehidupan kita bahkan dimulai dari alam barzah atau alam kubur, kita sudah melalui waktu beribu-ribu tahun bahkan menunggu hari kiamat. Setelah itu kita dibangkitkan di padang mahsyar sampai proses kita masuk surga atau neraka, naudzubillah. Itu waktu yang panjang juga hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Sampai nanti pada negeri keabadian ketika kita sudah masuk surga ya, atau ada orang-orang kafir yang sudah masuk neraka, itulah sudah keabadian di sana. Tidak ada lagi kehidupan setelahnya. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, maka kehidupan akhirat adalah kehidupan yang abadi. Kalau hidup di dunia adalah kehidupan yang berbatas waktu, maka jangan jadikan kehidupan yang berbatas waktu ini menjadi utama, sedangkan kehidupan yang abadi kita lupakan. Naudzubillah. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya kita bisa istiqomah, jadikan bahwa kehidupan kita di akhirat lebih lama. Kita yakini bahwasanya kehidupan kita di akhirat adalah kehidupan yang abadi. Maka butuh bekal, sehingga hadirin yang dimuliakan oleh Allah, segala tindak tanduk kita ya baik dalam masalah dunia sekalipun, kita cari nafkah sekalipun, itu tujuannya adalah untuk akhirat. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara cara agar kita bisa istiqomah terus-menerus, yaitu kita terus-menerus beramal soleh meskipun sedikit. Jangan kita ini ya beribadah dengan ibadah yang besar tapi hanya dilakukan sesekali. Ini adalah hal yang tidak tepat, karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis mengatakan ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Ya,
Amalan yang dicintai oleh Allah adalah yang continue, terus menerus, ajak, meskipun amalan tersebut kecil. Makanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan menjadi madrasah, menjadi pendidikan dan pelatihan buat kita. Kalau di bulan Ramadan ada puasa Ramadan, maka di luar Ramadan juga ada puasa. Ya, meskipun hukumnya sunnah, tapi lakukan itu. Dimulai dengan kita masih berada di bulan Syawal, ayo puasa Syawal. Kemudian nanti setiap bulan, ya kita bisa puasa Daud kalau bisa, kalau nggak bisa Senin Kemis, kalau nggak bisa minimal 3 hari dalam setiap bulan. Lakukan itu, asal continue, maka amalan ini akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan ada salat tarawih 11 rakaat. Ya, maka di luar Ramadan kita lakukan, meskipun tidak harus 11 rakaat. Minimal jangan tinggalkan salat witir. Ya, entah itu 3 rakaat atau minimal 1 rakaat sebelum tidur. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memberikan nasihat kepada seorang sahabat agar tidak meninggalkan witir, ya, sebelum tidur. Ya, maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sedikit asal continue. Kalau di bulan Ramadan kita bisa baca Al-Quran banyak waktunya. Mungkin di bulan Ramadan kita bisa baca 1 lembar, 1 halaman. Di luar Ramadan ayo kita lakukan, meskipun hanya mampunya setiap hari setengah halaman, Ustaz. Ayo. Intinya continue. Di bulan Ramadan kita banyak bersedekah, ya, mengharapkan pahala di sisi Allah, karena sedekah terbaik adalah sedekah di bulan Ramadan. Di luar Ramadan jangan tinggalkan sedekah. Ya. Kalau bisa, ya minimal Jumat, setiap Jumat atau seminggu sekali kita bersedekah, asal continue, itu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, laksanakan, lakukan amalan meskipun kecil, tapi dia lakukan terus menerus. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara yang menjadikan kita ini ya bisa istiqomah, yang terakhir adalah kita memiliki teman-teman yang baik. Kita memiliki teman-teman yang soleh. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, indahnya Islam sampai dalam masalah pergaulan diatur. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu di atas agama teman dekatnya. Kalau teman dekatnya soleh, baik, maka dia adalah gambaran yang baik. Tapi kalau teman dekatnya adalah orang-orang yang buruk, ahli maksiat, ya, penjudi, peminum dan lain sebagainya, meskipun dia tidak melakukan hal tersebut, dia terpatang, ya, tercap bahwasanya dia adalah orang-orang yang buruk. Naudzubillah. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita pengen istiqomah, cari teman-teman yang istiqomah. Kalau kita istiqomah untuk sholat 5 waktu, maka bergaulah dengan orang-orang yang rajin sholat 5 waktu. Kalau kita istiqomah ingin puasa di di luar bulan Ramadan dengan sunnah-sunnahnya, maka bergaulah dengan orang-orang yang rajin untuk berpuasa. Itulah cara, ya, agar kita bisa istiqomah. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pentingnya kita istiqomah. Kenapa hadirin yang dimuliakan oleh Allah? Karena kalau kita istiqomah, ya, kemudian kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan innal ladzina qalu rabbuna Allah, orang-orang yang mengatakan Tuhan kami Allah, summastaqamu, kemudian istiqomah dia, ya, maka ketika meninggal akan turun para malaikat menyongsong kematiannya dan mengatakan alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Jangan kalian takut, jangan kalian bersedih, kalian diberi kabar gembira apa? Surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita bisa husnul khatimah meninggalnya, maka hendaknya kita istiqomah di dalam ketaatan kepada Allah. Istiqomah dengan cara kita mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, berdoa kepada Allah, kemudian selalu berorientasi akhirat, ya, kemudian selalu beramal meskipun sedikit, dan senantiasa menjadikan teman-teman yang soleh sebagai barometer dirinya. Wallahu a'lam bishawab. Sedikit ini mudah-mudahan bermanfaat buat saya pribadi dan hadirin sekalian, agar kita menjadi hamba-hambanya yang istiqomah dan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebih mohon maaf, kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kekeliruan murni karena lemahnya ilmu yang kami miliki, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Allah
Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.